Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia, Hakim Tinggi Pengadilan Negeri, Bapak Ibu Hakim di lingkungan peradilan umum, beserta satker-satker yang berada di bawahnya. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari bumi Melayu, Pulau Sumatera, Riau, kami biasa berpantun. Anak raja membeli lengkuas, tak lupa juga membeli pakis. Memang yang memberikan tausiah ini UAS, tapi yang membawa kemari ini UIS. Jadi kalau UAS itu Ustadz Abdul Somad, UIS ini Ustadz Idris Silau. Silau itu nama kampung halaman beliau di Sumatera Utara. Kenapa perlu saya sebutkan? Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tak luput dari catatan para malaikat. Mudah-mudahan di akhirat mendapatkan balasannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya diberitahu bahwa momen kesempatan yang baik dan mulia ini pada momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beredar video di YouTube, di grup-grup WhatsApp, bahwa membuat acara maulid itu bid'ah. Maka kalau sudah bid'ah berarti dhalalah. Kalau dhalalah berarti tempatnya neraka jahanam. Jadi kalau maulid itu bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka. Panitia yang menyiapkan juga masuk neraka. Yang membawa saya kemari pun ikut juga masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jadi siapa saja bisa berpendapat tentang masalah maulid ini adalah berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Kalau yang ceramah ini Abdul Somad. Kalau saya sebut Abdul Uzza banyak orang tak tahu. Tapi kalau saya sebut nama kerennya orang tahu. Bapak Ibu jamaah, siapa itu Abdul Uzza? Oh tak tahu Pak Ustadz. Nama kerennya Abu Lahab. Oh tahu. Itulah pentingnya kita tahu nama orang. Kadang di kantor namanya lain, di Facebook lain. Di kantor namanya jelas, di TikTok lain pula. Tapi kalau saya jelas. Tadi disebutkan yang ceramah Dr. Abdul Somad LCMA. Panggilannya pun itu juga. Cuman disingkat. Ujian akhir semester. Ustadz Abdul Somad. Jadi Abu Lahab ini punya pembantu. Waktu itu budak hamba sahaya namanya Suwaibah. Suwaibah, kau jagalah adik iparku. Nama adikku Abdullah. Dia sudah mati, meninggal dunia. Nama istrinya Aminah, sedang hamil tua. Tolong kau jaga dia. Nanti kalau anaknya lahir, tolong kau sampaikan berita ke rumah. Baiklah Tuan, kata si Suwaibah tadi. Dijaganya lah adik ipar Abu Lahab yang sedang hamil tua. Tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal lahirlah anak itu laki-laki. Suwaibah pun pulang ke rumah. Tuan Abu Lahab, ya keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Karena zaman itu kalau perempuan kubur hidup-hidup. Keponakanmu laki-laki. Alhamdulillah. Saking senangnya hatiku, adikku meninggal diganti Allah anaknya laki-laki, maka sejak hari ini, hari Senin 12 Rabiul Awal, kau kubebaskan dari perbudakan, kau tak budak lagi. Harga onta 50 juta, paling murah. Harga budak hamba sahaya bisa 2 kali lipat onta, 100 juta. Abu Lahab bersedekah saat Nabi lahir 100 juta. Jadi kalau ada hari ini orang Islam di Indonesia buat acara maulid 100 juta sedekah pada fakir miskin anak yatim, itu baru selevel dengan Abu Lahab.
Makanya bersyairlah seorang ulama ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil isnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau si Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka ini diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan umat Islam yang senang dengan maulid dan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Abu Lahab itu masuk neraka pasti, karena ayatnya jelas, tabbat syada abi lahabiu watab. Ayat tentang Abu Lahab dengan Abdul Somad dekat. Satu lagi ayatnya beberapa halaman setelah itu, kul huwallahu ahad Allahus somad. Tapi insya Allah tempatnya yang satu di neraka, satu di surga. Amin. Insya Allah kalau orang-orang pengadilan mendoakan ini makbul insya Allah. Karena mereka orang-orang yang istiqomah. Amin. Nah, sampai mana tadi? Lupa pula. Bahwa Abu Lahab senang hatinya, walaupun dijamin masuk neraka, diringankan azabnya setiap hari Senin. Hadis tentang itu ada dalam Sahih Bukhari. Yang mimpi itu namanya Abbas. Abdullah, Hamzah, Abbas, Abdul Muthalib itu saudara kandung Abu Thalib, sama-sama anak Abdul Muthalib. Jadi mereka saudara laki-laki 10, perempuan 5, 15 saudara kandung. Kan waktu itu belum ada keluarga berencana. Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Abu Lahab, musuh Nabi Muhammad. Hamzah, penolong Nabi Muhammad. Abu Thalib, ayah Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian bermimpilah Abbas. Abbas bermimpi bertemu dengan saudara kandungnya Abu Lahab. Hai Abu Lahab, ya. Katanya kau masuk neraka Abu Lahab. Betul. Gimana rasanya di neraka? Panas. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Hah? Saya takut nanti dibuka. Rupanya kalau di depan hakim boleh dibuka. Tapi ceramahnya tak perlu diulang dari awal kan? Lupa soalnya. Abu Lahab kau masuk neraka? Iya. Jadi aku masuk neraka tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim, fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, membuatnya peringatan maulid. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu ajrun azim, orang yang melakukan maulid itu dapat pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa li ta'zimihi, karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang mengikut program kita ini, pagi menjelang siang yang barokah ini, seluruh hakim-hakim pengadilan tinggi, pengadilan negeri se-Indonesia. Dan tidak personnya, tapi kantornya. Memang kita di kantor ini hanya beberapa orang yang nampak, tapi yang di alam ghaib ternyata jauh lebih banyak. Insya Allah pahalanya sama. Karena ada juga orang tak mau ikut maulid. Nggak mau lah ikut maulid. Kalau offline dapat syafaatnya nyata dari Nabi. Kalau online surganya online juga, kata dia. Ini yang berbisik seperti ini setan. Biar supaya jangan ikut pengajian. Jadi kalau saya mengisi maulid, yang pertama saya jelaskan dulu kedudukan maulid itu. Supaya orang jangan sampai ketakutan. Jadi panitia maulid di masjid, di surau, dilanggar, di kantor, di RW, di kades, di kadus. Takut. Maka teruslah buat maulid. Karena maulid ini baik, isinya penting karena terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama.